3 rahasia menabung emas sedikit demi sedikit. Ala ibu zaman dulu, sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak ibu merasa kalau dompet kita itu sebenarnya punya lubang hitam yang tidak kelihatan karena uang belanja baru masuk pagi sudah hilang tanpa jejak waktu matahari tenggelam. Padahal rasanya kita cuma beli cabai sama bawang seikat, tapi kok sisanya cuma cukup buat beli kerupuk 1 bungkus saja. Makanya pembahasan tentang 3 rahasia menabung emas ala ibu zaman dulu ini penting sekali karena kondisi ekonomi sekarang memang lagi menantang dengan harga kebutuhan yang naik turun lebih seram daripada wahana di pasar malam. Menurut sebuah artikel keuangan yang pernah saya baca, emas itu disebut sebagai pelindung nilai harta paling setia karena harganya cenderung naik mengikuti inflasi dibandingkan kalau kita cuma simpan uang kertas di bawah kasur. Kalau ibu perhatikan, nenek atau ibu kita zaman dulu itu jarang sekali punya akun bank yang kenji. Tapi kalau ada hajatan atau butuh biaya sekolah mendadak, pasti selalu ada perhiasan yang bisa dijual atau digadai. Sejarah mencatat kalau emas sudah ribuan tahun jadi alat tukar dan simbol kekayaan yang tidak lekang oleh waktu karena sifatnya yang langka dan tidak bisa dipalsukan sembarangan oleh manusia. Itulah alasan kenapa emas jadi investasi abadi yang sebenarnya sangat sederhana, tapi sering kita lupakan karena terlalu sibuk memikirkan barang yang nilainya cepat turun. Masalah yang paling sering kita hadapi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga itu adalah godaan keinginan yang menyamar. Jadi kebutuhan seperti lihat promo baju lebaran, padahal Lebaran masih 6 bulan lagi. Kadang kita merasa uang receh sisa belanja itu tidak ada artinya. Padahal kalau dikumpulkan bisa jadi berkeping emas yang membuat masa depan keluarga kita jadi lebih tenang. Lucunya, kita sering lebih rela menghabiskan uang buat beli camilan yang cuma numpang lewat di tenggorokan daripada menyisihkan sedikit saja buat beli gramasi emas yang paling kecil sekalipun. Rahasia pertama yang dilakukan ibu zaman dulu adalah menabung dalam bentuk barang berharga secara konsisten meskipun jumlahnya sangat sedikit sekali. Misalnya setiap kali selesai masak dan ada kembalian 1.000 atau 2.000 rupiah, mereka tidak langsung jajan tapi dikumpulkan di dalam celengan sampai cukup buat beli cincin 1 gram. Contoh logisnya begini Bu, kalau ibu konsisten menyisihkan 5.000 rupiah saja, sehari dalam sebulan sudah terkumpul 150.000 rupiah yang sebenarnya sudah cukup buat mencicil emas ukuran paling kecil. Ibu-ibu zaman sekarang itu kadang terlalu gengsi kalau mau beli emas ukuran kecil karena takut dianggap kurang mampu oleh tetangga sebelah rumah. Padahal rahasia kedua adalah jangan pedulikan ukuran tapi fokuslah pada frekuensi atau seberapa sering ibu menyisihkan uang tersebut secara disiplin. Bayangkan saja kalau setiap bulan ibu beli 1 keping emas paling kecil, tanpa terasa dalam 2 tahun ibu sudah punya 24 keping yang nilainya kalau digabung bisa buat bayar uang pangkal sekolah anak. Jangan sampai kita jadi tim gali lubang tutup lubang yang setiap akhir bulan pusing cari pinjaman ke sana kemari, padahal sebenarnya kita punya potensi besar buat punya aset. Rahasia ketiga adalah menjadikan emas sebagai dana darurat yang paling akhir disentuh. Hanya jika ada urusan nyawa atau pendidikan yang sangat mendesak, seringkali kita merasa butuh uang buat beli barang elektronik baru, padahal yang lama masih bagus. Padahal kalau uangnya dibelikan emas, nilai aset kita justru makin bertambah kuat setiap tahunnya. Memang tidak mudah buat menahan diri, apalagi kalau melihat iklan belanja online yang diskonnya gila-gilaan, sampai membuat jantung berdebar lebih kencang.
daripada ketemu mertua di hari Minggu. Tapi cobalah berpikir bahwa setiap gram emas yang ibu beli adalah bentuk kasih sayang ibu buat diri sendiri dan keluarga di masa depan nanti. Logikanya, uang kertas bisa diproduksi sebanyak-banyaknya oleh pemerintah. Tapi emas itu jumlahnya terbatas di alam semesta ini, sehingga nilainya akan selalu terjaga. Lucunya kita ini sering sekali merasa sayang kalau mau beli emas karena harganya naik terus. Padahal buat beli barang yang nilainya pasti jatuh, kita malah semangat bukan main. Seharusnya kita sadar kalau emas adalah tabungan yang anti bocor. Karena kalau mau mencairkannya kita butuh usaha lebih buat pergi ke toko emas. Tidak seperti uang di dompet digital yang tinggal sekali klik langsung lunas. Ini adalah trik psikologis sederhana agar uang kita tidak habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali dalam kehidupan. Kesimpulan dari obrolan santai kita hari ini adalah bahwa menabung emas itu sebenarnya soal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa banyak drama dan alasan. Kita tidak perlu menunggu kaya raya buat mulai investasi. Karena ibu kita zaman dulu sudah membuktikan kalau modal receh pun bisa jadi bukit, kalau ada kesabaran yang luar biasa. Mari kita mulai sedikit melakukan autokritik pada diri sendiri. Apakah selama ini kita terlalu boros untuk hal yang tidak penting? Atau memang benar-benar tidak ada sisa uang belanja sama sekali? Menabung emas ala ibu, zaman dulu mengajarkan kita untuk tetap membumi dan punya persiapan matang demi masa depan yang lebih cerah bagi anak cucu kita nantinya. Jangan patah semangat kalau hari ini baru bisa beli ukuran paling kecil karena perjalanan 1000 mil selalu dimulai. Dengan satu langkah pertama yang penuh keyakinan, ayo kita lebih optimis mengelola keuangan rumah tangga agar kita jadi ibu-ibu yang mandiri secara finansial dan tetap bisa tersenyum lebar meskipun harga sembako lagi hobi naik kelas. Semoga tips sederhana ini bisa memberikan inspirasi buat ibu semua agar segera mulai mengumpulkan kepingan emas demi ketenangan hati di hari tua nanti. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.